Garut yang bernama Situ Bagendit. Kami akan membukanya lewat alam gaib mediator di Bali. Tapi sebelumnya jangan lupa sukai video ini, bagikan dan subscribe channel Lewo. Setelah di part 1 banyak makhluk halus yang mengganggu, alhamdulillah Ki Wagu bisa hadir di part 2 dan menceritakan sejarah Situ Bagendit. Seperti apa sejarahnya, kita tonton saja langsung. Cerita di awal Situ Bagendit. Situ Bagendit sejarahnya panjang, bersatu dengan Ciung Wanara. Oh, Ciamis. Sama Ciung Malutung Kasara, Ciung Manaro. sama Dharma Waduk. Situ Dharma Waduk. Dharma Waduk. Jati Gede. Dharma Waduk. Oh, waduk Dharma. Waduk Dharma. Ya, Waduk Dharma. Panjang ceritanya. Disingkat aja, Ki. Disingkat. Cerita Situ Bagendit disingkat. Awalnya Situ Bagendit ada di daerah Pasundan, Sunda. Ya. Awalnya itu dihuni oleh rakyat dari golongan-golongan Muslim. Oh, dari golongan Muslim. Golongan yang benar, golongan-golongan yang lurus, yang ingin mengabdi kepada kerajaan-kerajaan Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi. Nah, itu disimpanlah di situ untuk menemani yang namanya Kian Santang. Prabu Kian Santang, untuk supaya Prabu Kian Santang itu tetap tinggal di tempat itu. Tapi rencana itu gagal dikarenakan datanglah dari sekelompok yang ingin merebutnya kekuasaan di daerah itu, yang sebelumnya ya daerah Sunda. Singkatnya, direbutlah tempat itu oleh pimpinan perempuan. Ya. Perempuan. Namanya siapa tuh perempuan tuh? Sekar Wulan Arum Sari. Sekar Arum Wulan Sari. Oh, Sekar Arum Wulan Sari. Iya, yang merebut itu. Yang merebutnya itu akhirnya ditindaslah. Yang warga yang ingin membelanya itu kalah. Dan pimpinan Sekar Arum Sari itu membawa segerombolan pengikut-pengikutnya untuk menetapkan di tempat itu. Nah, suruhlah dipaksa warga-warganya sama Sekar Arum Sari itu untuk bekerja keras supaya hasil-hasilnya itu distorkan kepada Sekar Arum Sari gitu ya. Nah, sampai meningkat sampai subur, makmur loh Jinawi. Dia perempuan Sekar Arum Sari itu sebagai pemimpin, tapi elit. Tidak mau membagi harta, tidak mau berzakat, tidak mau menolong kepada sesama. Nah, singkatnya lagi, sudah kejayaan Sekar Arum Sari itu dan rakyat-rakyat dan pengikutnya itu ditindas dengan Sekar Arum Sari itu untuk bekerja paksa sebagai romusa. Diutuslah dari Pajajaran. Putra Ciung. Oh, Putra Ciung. Datanglah dari Putra Ciung, diutus untuk menindas Sekar Arum Sari untuk merebutnya lagi supaya Sekar Arum Sari itu minggat. Nah, tapi keminggatannya itu tidak secara langsung, secara peperangan, merusak warga, jangan sampai pertumpahan darah. Nah, minta izinlah kamu
ke Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran. Diizininlah perempuan itu yang dinamakan Nenek Sangkan Ireng. Sangkan Ireng. Nenek Sangkan Ireng yang mau yang melawan melawan Sekar Harum Sari. Dia dibekelin ilmu oleh Prabu Siliwangi dan diikuti pendamping dari Ciung Wanara. Nah, disitulah nenek itu datang untuk menyerupai sebagai pengemis. Nah, datanglah nenek-nenek itu kepada Sekar Arum untuk meminta sesuap nasi. Dia ngetes apa benar kebelitannya itu Sekar Harum Sari itu belit untuk membuktikan. Nah, karena pelitannya Sekar Harum Sari itu sampai kedengar ke pelosok-pelosok. Udah tersohor Sekar Harum Sari itu yang namanya pelit pikir tidak mau ngasih kepada yang membutuhkan. Datanglah nenek itu menyerupai nenek sebagai pengemis. Jangan-jangan untuk mengasih, jangan-jangan untuk sedekah kebaikan, bahkan ya dicaci maki. Malah Dicaci maki nenek-nenek itu dengan Sekar Harum Sari. Nah, boleh nenek mau pergi dari tempat kamu, tapi ada syaratnya. Kata nenek itu kepada Sekar Harum Sari. Sekar Harum Sari itu langsung menyetujui persyaratannya. Nah, tapi kamu harus ingat, di alam jagat raya ini tidak ada yang sempurna. Kata nenek-nenek itu kepada Sekar Harum Sari. Ingatlah, kamu akan nanti kena ajab. Nah, si nenek-nenek itu kan mengeluarkan tongkat. Tancapkanlah tongkat itu untuk dicabut dengan Sekar Harum Sari. Seandainya tongkat itu bisa copot, nenek-nenek kalah, akan pergi. Tapi nenek-nenek bila mana tongkat ini tidak bisa copot, maka rakyat-rakyat sebagian kamu ikut kepada nenek ke baik jalan yang benar lagi. Boleh, kata Sekar Sari. Nah, akhirnya si nenek-nenek itu minggat dari tempat Sekar Harum Sari itu. Tapi minggatnya nggak ke Ciung, nggak kemana-mana. Dia langsung menyamperin ke warga-warganya, pengikut-pengikut Sekar Sari itu, supaya dia menyelamatkan diri karena sudah tahu ini akan ada bencana besar. Nah, sebagiannya, kebanyakan yang tidak ada yang ikut, sebagiannya yang ikut. Nah, akhirnya dengan kekuasaan Ilahi Robi, warga-warga itu langsung ikut sama nenek-nenek, percaya. Karena dia membenci tapi gak mau melawan kepada Sekar Harum Sari, tidak berani, ikutlah warganya yang tadinya ikut ke Sekar Harum Sari, ikut ke nenek-nenek untuk menyelamatkan diri. Tidak tahu Sekar Sari bahwa itu pengikutnya sudah hilang, gak ada semuanya, sebagian. Nah, nenek-nenek itu datang lagi kepada tempatnya rumah Sekar Harum Sari. Gimana Sekar Harum Sari? Kamu tetap aja perilakunya akan seperti itu, tidak mau menolong kepada sesama. Tidak. Buat apa menolong? Karena harta ini milikku. Karena milik harta itu, jerih payah saya tidak akan mau menolong pada siapapun. Ya, tapi nenek mengingatkan lagi, awas kamu nanti akan kena ajabnya. Nah, suatu akhirnya nenek itu pergi, bukan pergi karena kalah, karena sudah tahu akan ada ajab. Nah, akhirnya nenek-nenek itu menyuruh cabutlah tongkat itu dari tanah yang lagi berdiri itu. Makanya singkatnya lagi, Sekar Harum Sari itu penasaran gimana caranya supaya bisa dia mencabut. Nah, izin Ilahi Robi, dicabutlah tongkat itu sampai nyembur air. Sama nenek-nenek Nenek-nenek sudah hilang. Sudah pergi. Udah tahu misalkan tongkat itu akan bisa diangkat, akan kena ajab. Akhirnya air musrat banyak sampai tepatnya menjadi air kebanjiran, menjadi danau. Rumah-rumah sampai tenggelam. Nah, disitulah disebutkan Nyai Gendit
Dikarenakan peditnya selicik, peditnya gendit, itu namanya asli Sekarsari. Sekarsari. Karena kepikirannya, kepeditannya jadi bahasa Sunda jadi sebagendit, pelit, dan dia benar-benar pelit, pikir. Nah, di pikirannya itu Mekarsari itu benar-benar menyukai ke Prabu Kian Santang. Genit pengen menjadi istrinya Raden Kian Kian Santang. Jadi Iqbal itu karakternya itu genit orangnya, karena pengen disukai oleh Kian Santang gitu. Nah itu cuman orangnya pelit. Jadi Prabu Kian Santang nggak senang karena kepelitannya. Jadi itulah singkatnya. Ya akhirnya Jangan lupa di share Facebooknya ke teman-teman supaya bisa lihat tetap siaran langsung. tetap jadi situ, tetap sampai sekarang itu si Bagendit itu tenggelam tenggelam sampai akhirnya mati sampai di sana. Nah akhirnya disebutlah situ Bagendit. ya, karena kegenditannya, karena kepelitannya, pelit dan gendit itu hampir sama mirip. Jadi situ, di situ aja di situ dan disebut ke situ Bagendit. Itu ceritanya. Iya, menyambung ke Suci Godong. karena disambung itu tapi panjang. Panjang Ya. ceritanya. Bisa diceritain lain kali ya, Nah, ya. itu ini juga singkat. Ceritanya singkat. Itu asal usulnya situ Bagendit. Jadi asal mulanya situ Bagendit itu oleh Kian Santang. Awal mulanya itu didirikinya para orang-orang Muslim gitu ya. Orang baik gitu. Terus datang itu gerombolan merebutnya. Ya. Itu. Yang diketuai oleh Mekarsari Arumsari. Wulansari. Wulansari, Mekar Arumsari. Ya itu. Sampai sekarang tempat-tempat ya sampai rame. Iya. Sampai di ujung-ujung. Iya, berarti benar cerita orang-orang tua dulu bahwa situ Bagendit itu mulanya dari tancapan tongkat yang di muncrat air keluar air yang jadi danau. Itu bukan ilusi, itu bukan cerita tapi nyata. Itu ceritanya sampai sekarang. Jadi nama Bagendit yang aslinya itu Mekar Arum Wulansari. Mekar Arum Wulansari. Yang perempuan yang pelit dan gendit itu. Pelitnya yaitu kepada sesama tidak mau menolong. Bila mana ada yang mau membantu tidak dibantunya. Dan genditnya ingin menjadi prameswari Prabu Kian Santang. Gendit. Gendit. Itulah ceritanya. Ya cukup sebenarnya cukup. Ya udah Ki, ya sementara Ki ya cukup. Terima kasih ini sejarah situ Bagendit terungkap. Sampai bersambung ke Suci. Iya, ntar lain kali kita buka sejarah Suci Godong gitu ya. Ya. Itu panjang sampai dia dikuasainya, yaitu dengan yang ada di Gunung Haruma. Nyambung ceritanya ke pelosok-pelosok desa. Tapi share ke yang lain. Ntar kita sambung lagi di lain waktu, cerita kita ungkap, kita buka sejarah Suci Godong. Nah, insya Allah lain kalau kita buka lagi dengan lewat mediator di Wagu. Di Wagu. Kadang dari Ki Bali. Ya, jadi pemirsa di sini bukan Ki Bali yang menguak misterinya, tapi Khodam Ki Bali yang bernama Ki Wagu membuka jadi penunggu di sini terus mengganggu.
Oh, lawan Ki. Bantulah, Oh, gabungkanlah. bismillah. Sok. Mundur, dia mundur. Gabungkanlah kekuatan pertolongan pada ilahi Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala. Kuat lah. Kuat. Kuat. Kurang terus ya. Ya, mundurnya. Sampai banyak segitu, banyak temannya. Kira enggak, tidak, tidak. Pasti di tangan semua ada. Diam. Wah, dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monyet mana? Nyinaon ka dia? Hah? Nyinaon ka dia? Nah, kan jeung dilawan. Ngahalang-halang naon? Geus keluar ngagang wae. Keluar sorangan. Keluar sorangan.